Halo Sobat Ceria, kembali di channel Cerita Inspirasi. Semoga cerita-cerita kami ini nantinya bisa menginspirasi buat Sobat Ceria dimanapun Anda berada. Kali ini saya kedatangan tamu dengan Kak Luis, UKM Cemilanku. Cemilanku, yang disiarkan langsung dari Siola Sparking Surabaya, di mana di sini merupakan pusat jajanan atau oleh-oleh khas Surabaya. Baik Sobat Ceria, kita kulik lebih dalam untuk UKM Cemilanku. Iya. Kak Luis bisa diceritakan nggak? Ya. Awal-awal mulainya kapan? Terus kenapa sih kok produksi kacang? Oh ya. Dulu sih kita mulainya pada tahun-tahun 2012. Pertama kali saya lulus SMK. Oh, pertama lulus SMK ya? Ya. Itu kita kan cari lowongan pekerjaan. Itu tidak dapat sampai lama sih saya nggak dapetnya. Akhirnya aku terinspirasi, gimana sih bikin kacang yang enak. Kenapa kok kacang? Karena Kan banyak tuh pilihan opsi camilan yang lain gitu. Kenapa harus kacang? karena saya sendiri suka kacang. Berarti ini terlahir akibat hobi makan kacang. Iya, Muncullah ide cemilan kacang ini. iya. Terus untuk penjualan, ini sudah kemana aja nih penjualannya selama ini? Penjualannya sih udah banyak sih. Sempat kita juga sama ketemu sama buyer. Habis itu kita nggak bisa ngurus di sini-sininya. Akhirnya dihubungi sama pihak yang anggap tanda kutip lah calo. Jadi kita lepas harga berapa tak lepas, dia masarin di luar. Oh gitu ya, lebih tepatnya reseller gitu ya? Ya. Terus untuk bergabung menjadi UKM binaan Disdak Kota Surabaya itu mulai tahun berapa? Pertama kali tahun 2015. 2015 ya. Terus perizinan apa yang sudah dimiliki oleh UKM Kolus ini? PLT halal itu udah ngurus, cuman sekarang mati ya. Oh, sudah mati ya? Ya. Itu kalau nggak salah SP-nya 2 tahun ya? Iya, pertama kali yang free itu 2 tahun. Free 2 tahun. Jadi kalau untuk perpanjangan bisa mandiri gitu ya? Iya. Habis selama ini dikerjakan sendiri atau memperkerjakan karyawan? Kalau dulu sih kita pakai karyawan. Saat ada pesanan banyak kita pakai karyawan. Pas ada pesanan berapa kilo gitu kita nggak sendiri. Oh gitu ya? Ya. Omset nih, omsetnya kalau bicara omset mungkin karena camilan ini kan cukup digemari ya, apalagi kacang gitu kan. Kalau boleh tahu harganya berapa ini? Harganya ini 18. Oh, 18.000. Jadi sangat terjangkau ya untuk Sobat Ceria. Satu kemasan ini hanya cuma Rp18.000, sudah bisa menemani work from home Anda di rumah. Iya. Untuk Luis, sekarang apa sih kendala dalam produksi kacang ini? Dalam produksinya kendalanya ada apa aja? Terutama sih nentuin kacang ya. Nentuin kacang ya? Iya. Jadi lebih ke bahan baku. Iya. Dari Ada kacang kendalanya kita itu.
nggak boleh sembarangan. Kacang kan biasanya ada ukurannya, ada model-modelnya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang nanggung. Kita beli satu karung kan nggak mungkin rata semua. Nah, kita milih satu-satu nyutiri itu sampai nemu kacang bener-bener yang tanggung. Nggak boleh yang kecil, nggak boleh yang besar. Berarti betul-betul quality controlnya dijaga gitu ya? Nah, Pernah nggak sih mengalami titik terendah dalam produksi gitu? di terendah sih belum. Berarti lancar-lancar aja ya? Jelas ya. Selama ini untuk pemasaran melalui sosial media atau offline? Sosial media juga ada, offline juga ada. Kalau sosial medianya mungkin bisa disampaikan agar sobat cerianya bisa belanja lewat online gitu. Sosial media kita juga ada di Shopee. Ada di Shopee, juga ada di Instagram. Instagram namanya cemilanku.surabaya, SBY. Mungkin WA atau langsung order gitu? WA juga ada di Instagramnya, juga udah ada nomor teleponnya. Ya. Jadi buat sobat ceria dimanapun Anda berada, bisa langsung menghubungi sosial media untuk mendapatkan produk-produk dari Cemilanku. Karena harganya selain ramah di kantong, jadi nggak usah khawatir untuk sobat inspirasi dimanapun Anda berada. Baik, ini tadi sudah pemasarannya. Mungkin pernah nggak sih sama pihak Disdak itu diajak untuk memperluas jaringan melalui pameran ataupun bazar gitu? Sering. Di mana aja, sudah nyampe mana aja? Wilayah Surabaya sih, terutama yang pameran gas itu kita sering diajak sama Disdak. Jadi di mall-mall gitu ya? Iya. Oke, baik sahabat ceria dimanapun Anda berada, mungkin bisa tanya-tanya. Jangan lupa ya, nanti di komen-komen ya. Tuh, Tanya. teman videografi ada yang nanya tuh. Ya, Ya, ini kan di masa pandemi ya. ya. Perubahannya seberapa drastis antara sebelum pandemi dengan selama pandemi? Mulai dari penjualan, produksi, gimana? Perubahannya sih anggapannya 50%. 50%. Nah, dulu kan kita produksi untuk kita suplai pusat oleh-oleh. Sekarang kita produksi hanya untuk pesanan aja. Oh, hanya untuk pesanan. Nah, Gitu. Terus kemudian untuk mungkin sudah mendata nggak selama ini penjualan paling banyak di mana gitu? kalau penjualan paling banyak sih belum di reseller, terutama paling banyak. Oh, di reseller. Nah, itu di Surabaya atau di kota apa? Di luar kota gitu mungkin? Di luar kota sih antara Gresik sama Sidoarjo aja. Oh, sudah sampai Gresik, Ya. Sidoarjo gitu ya? Nah, Nah, sama ini ya, kalau kita jual snack-snack itu kan pasti yang sejenis banyak ya, Ya. atau kompetitor ya. Ah. Bagaimana dari strateginya untuk bisa lebih menonjol dibanding snack-snack yang sejenis? kalau lebih menonjol sih kita utamain untuk kualitas rasa aja, sama harga sih utama. Oh, jadi memainkan strategi harga ya, Ya. sama kan kalau biasanya kan ada harga, ada barang. Nah, itu kalau Ya. ini bagaimana, kan harganya kan terjangkau di sini. Ya, kita harga terjangkau tapi rasa di atas rata. Sempat ada masalah nggak, misalnya kayak bahan baku, kesulitan harga kacang naik atau Itu. kacangnya nggak ada? Nah, itu sering. Terutama harga kacang kan kita naik turun. Pas lebaran tuh harga kacang sampai 30 per kilo pernah. Jadi kita saya nyiasati sebelum lebaran, kita pesen kacang yang Tuban 7 mili, kita pesen anggapnya 5 karung, itu buat stok selama lebaran. Gitu. Nah, ya, ngomong kacang itu kan ada banyak ya daerah-daerahnya. Kenapa kok pilih Tuban? Apa alasannya? Tuban itu kacangnya lebih manis, sama ukurannya itu rata. Oh, Cukup? cukup. Oke. Kak Luis untuk mengantisipasi peak season ya. Apalagi ini sebentar lagi sudah lebaran nih. Apakah main stok
atau fresh the order, by order aja atau gimana? Kita semua makanan itu fresh. Berarti produksi jika ada order ada, Iya. bukan untuk ready stock pasca lebaran gitu ya? Enggak, kita ready lebaran kita main ready stock. Cuman 1 minggu sebelum lebaran kita ready stock. Selanjutnya kita pesanan aja. Oh gitu. Untuk Jadi, menjaga kualitasnya tidak turun. jadi betul-betul fresh ya? Ya, Begitu ada orderan baru diproduksi gitu ya? ya. Oke. Jadi Sobat Ceria jangan pernah khawatir ya, karena ini betul-betul fresh by order. Jadi jangan takut kualitasnya tengi atau rasanya berubah atau ya pokoknya pasti puas lah, karena kalau sendiri menjelaskan bahwasanya produksi by order. Ya. Sekarang kan sudah nggak ada kendala. Saya mau tanya sama Kak Luis ya. Kasih motivasi atau note kepada ada pertanyaan lagi? Silakan. Mas Luis, kedepannya apa untuk produknya ini? Harapan, lebih ke harapan. sih, kita lebih menjangkau pasar luas, sama kita reseller utama. Kita open reseller sekarang. Istilahnya lebih di Ya, lebih diangkat lagi. Ini kan reseller ya, berarti main reseller. Ya, Untuk menjaga hubungan baik dengan reseller-reseller, karena kan kompetitor banyak nih. ya. Strategi apa yang Kak Luis berikan kepada reseller-resellernya untuk biar lengket gitu, nggak sampai lepas kakinya gitu? Nah itu kita belum nemuin itu. Nah gitu. Jadi mungkin ini berbagi pengalaman juga buat Sobat Ceria dimanapun Anda berada, bahwasanya kita harus tetap maintain terhadap reseller-reseller kita Ya, agar nggak lepas. Sama halnya kayak kita merawat mawar gitu ya, tanaman mawar gitu, itu kan harus ada maintenance-nya gitu, agar supaya mawarnya tumbuh dengan baik gitu. Sama halnya dengan reseller ya, dia bakal lari kalau tidak diberikan umpan yang menarik gitu. Mungkin Kak Luis bisa memberikan inspirasi kepada ya sahabat ceria yang ada di luar sana untuk inspirasi untuk sih, semangat membangun. pertama gini, jangan takut untuk kita berdagang. Karena dulu kita mulai usaha ini bukan modal jutaan, bukan modal ratusan. Hanya pertama kali buat usaha ini hanya modal 50.000. Wih, cukup dengan 50.000 sudah memulai usaha ini ya? Iya. Oh, hebat sekali ya. Itu kita bikin, anggap aja kacang beli seperempat, telur gak beli seperempat, gula beli seperempat. Itu kita olah, habis itu kita pasarin ke warung-warung. Habis itu kita carilah pusat oleh-oleh. Kita bawa 1 on lah, 1 on kecil loh. Anggap aja 70 gram sampai 50 gram lah. Dimasukin pusat oleh-oleh. Pak, saya misi sama saya ada usaha, ada produk, ini produk saya. Jadi betul-betul mengawalinya betul dari bawah ya. Ya, Oke. Jadi buat sobat ceria di luar sana, untuk kelangsungan channel Cerita Inspirasi, jangan pernah lupa subscribe, tombol loncengnya ditekan ya. Jangan lupa. Dan kalau menginginkan UKM mungkin ada tetangganya, silakan langsung aja diisi komen-komennya, usulan-usulan buat kami, sehingga Cerita Inspirasi ini sangat menginspirasi sobat ceria dimanapun Anda berada. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada tanya. Silakan. Tadi kan diceritakan modal awal 50.000 ya. Nah, boleh diceritakan juga nggak sekarang omsetnya berapa? Kasaran aja, sebelum pandemi sama saat sebelum pandemi sih sekitar 5 sampai 7. nah, Tapi sekarang udah pandemi, sekitar 3 sampai 4. 3 sampai 4 ya. Nah. Yang penting dapurnya masih ngebul ya. Ya, Itu aja yang persis. Oh ya, jumlah pegawai berapa? dulu sih pegawainya 4. Dulu pegawai 4. Untuk saat ini Saat ini ya kita kerjain sendiri kan karena pandemi. Kita kerjain keluarga itu 2. Harapan ke depan untuk Kak Luis sendiri,
ingin produksi apa lagi sih yang belum, atau kepingin aku mau buka usaha yang baru gitu, apa aja Pak? Mungkin sobat inspirasi di luar sana bisa gitu nyontek gitu ya, atau mengaplikasikan ke yang hal-hal yang Kak Luis mungkin menginspirasi gitu. Kalau kita sih terutama pengen buat kerupuk. Kerupuk ya? Ya, kerupuk sama olahan singkong. Kerupuknya kerupuk apa kalau boleh tahu? Kerupuk singkong? Oh, kerupuk singkong. Berarti next project ini olahan dari singkong ya? Iya. Jadi buat sahabat ceria, itu tadi ya, habis cemilannya dari snacknya kacang, next projectnya adalah singkong. Masih dalam negeri. Jadi buat sobat muda semua, jangan lupa ya, cintai produk-produk lokal. Baik, sampai di sini perjumpaan kita dengan UKM-UKM. Mohon masukan di kolom komen. Jangan lupa untuk keberlangsungan cerita inspirasi dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, prokes harus kita tegakkan. Sekian, terima kasih. Salam inspirasi. Oke, foto tampil dulu. Kak tahu melok briefing. Lo bolak-balik melo lo.